Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin jamaah muslimin yang berbahagia rahimani wa iyyakum, alhamdulillah tak henti kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya, dan kita berharap dengan ucapan ini yang senantiasa kita ucapkan kepadanya, Allah Jalla wa Ala memberikan apa yang Dia janjikan kepada kita, Dia menjauhkan kita dari azabnya, sebagaimana Dia berfirman, "Ma ya'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan melakukan apapun kepada kalian berupa azab selama kalian masih bersyukur dan beriman. Salawat dan salam juga tak lupa untuk kita sampaikan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan mereka sekalian untuk bersalawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalian bersalawat kepada Nabi alaihi wasallam dan juga menyampaikan salam kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini Allah memudahkan kita untuk kembali bermajlis setelah waktu yang begitu lama. Allah menguji kita untuk bersabar dalam menghadapi wabah, dan alhamdulillah wabah sudah mulai mereda dan semoga dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla dari muka bumi ini dan mengembalikan keadaan kita aman, damai dan sejahtera sehingga bisa melaksanakan ketaatan kepadanya dengan maksimal guna mendapatkan keridhaan darinya. Dan majlis kita ini insya Allah akan membahas tentang masalah fikih tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita ambil dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitabi wa Sunnah. Al-Wadih yaitu sesuatu yang jelas tentang memahami kitab dan sunnah. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah kepada Allah Azza wa Jalla atau dikenal dengan fikih, diambil dari dalilnya dari kitab dan sunnah, dan juga ucapan ulama dari mazhab yang ada dalam Islam. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mazhab. Kita beribadah kepada Allah dengan petunjuk kitab dan petunjuk sunnah. Ada mazhab yang merupakan pendapat dari para imam kita dan yang mengikuti jalan mereka adalah usaha dari mereka untuk menjelaskan maksud dari kitab Allah dan juga maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ijtihad, di mana Nabi kita SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang hakim
hakim dan ulama. Apabila dia beristihad, apa itu istihad? Yaitu menetapkan suatu makna dari dalil tentang hukum atau semisalnya. Kemudian dia benar sesuai dengan maksud dari ayat atau maksud dari hadis Nabi SAW, maka dia mendapatkan 2 pahala. Namun bila keliru, maka mendapatkan pahala cuma 1. Walau ajrun wahid, yaitu pahala 1. Nah, kewajiban kita di sini adalah mengetahui mana pendapat yang sesuai dengan maksud kitab dan mana pendapat yang sesuai dengan maksud sunnah. Dan ini melalui penjelasan dari ahli ilmu yang terkait dengan masalah tersebut. Dan merupakan nikmat Allah yang besar adalah bahwa ahli ilmu kita dari terdahulu dan sampai pada masa kita ini dan masa berikutnya senantiasa menuliskan dalam kitab-kitab yang sampai pada kita, kemudian kita pelajari dan kita imani serta kita amalkan. Oleh karenanya, di antara kitab yang menjelaskan hal tersebut adalah kitab ini, kitab Al-Wadih. Dan sebelum kita masuk di pembahasan dari masalah fikih, sebagaimana umumnya tentang masalah fikih yaitu membahas tentang masalah rukun Islam yang pertama setelah 2 kalimat syahadat yang terkait dengan ibadah, itu sholat. Maka sebelum itu kita mengambil faedah dari muqaddimah yang disampaikan oleh penulisnya, yaitu Dr. Muhammad bin Badi' Musa. Dr. Muhammad bin Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, dia mengatakan setelah menyampaikan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi SAW, dia katakan fa inna min wajibi kulli mukallafin, bahwa di antara kewajiban setiap mukallaf yaitu setiap muslim yang sudah mencapai usia baligh dan berakal. Yang 3 sifat ini disebut dengan mukallaf yaitu muslim, baligh dan berakal. Maka disebut mukallaf dan itulah syarat terkena kewajiban ibadah. Mereka ulama mengatakan syarat wajibnya ibadah 3, yaitu muslim, baligh dan berakal. Apabila hilang salah satunya, maka ibadah tidak lagi menjadi wajib. Kemudian beliau katakan, an yata'allama minal ahkam syar'iyyah, untuk mempelajari hukum-hukum syariat yang menjadi kewajiban baginya sebagai hamba Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tempatkan di muka bumi agar mereka bertakwa kepada Allah. Agar mereka bertakwa kepada Allah. Allah menyerukan ini dalam banyak ayat dan dengan berbagai macam seruan. Yang pertama, seruan secara umum. Allah firmankan contohnya di awal surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Atau seruan secara khusus dengan seruan iman seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran dan surat-surat lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu bagaimana seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah? Maka bertakwa kepada Allah syaratnya adalah dengan ibadah. Bertakwa kepada Allah syaratnya dengan ibadah. Allah firmankan di awal surat Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, Allah menyeru manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Allah menjelaskan siapa Rabb kalian, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa ibadah di sini? Allah katakan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi bertakwa. Namun di ayat yang lain Allah menyebutkan secara langsung yang sering kita dengar, barangkali sering dibacakan, surat Az-Zariyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Maka ibadah itu isinya adalah apa yang wajib dikerjakan dan apa yang wajib ditinggalkan. Itu namanya hukum. Itu namanya hukum. Maka beliau katakan di sini an yata'allam min al-ahkam asy-syar'iyyah, untuk mempelajari hukum-hukum syar'i. Hukum apa itu hukum syar'i di sini? Hukum perbuatan manusia yang Allah wajibkan dan hukum perbuatan manusia yang Allah larang. Karena syariat itu isinya dua, perintah dan larangan. Maka asal penilaiannya perintah adalah wajib dan larangan adalah haram. Ini asalnya. Kemudian berkembang insyaallah sesuai dengan bentuk dari perintahnya atau larangannya, dan ini akan kita ambil faedahnya ketika kita sudah masuki pembahasan dari ibadah itu sendiri. Kita bertanya, mengapa penulis mengatakan bahwa mempelajari hukum-hukum syariat yang terkait dengan ibadah dikatakan wajib? Mengapa? Karena Allah sendiri ketika memerintahkan hambanya untuk bertakwa, dan takwa itu tidak akan dicapai kecuali dengan ibadah, dan ibadah Allah tidak akan peduli dari hambanya sampai didasari dengan ilmu. Allah tidak akan menganggap ibadah siapapun dari hambanya sampai hamba itu beribadah dengan ilmu. Allah firmankan di surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Di sini Allah melarang seorang hamba mengikuti. Apa makna mengikuti? Itu melakukan perbuatan apapun seperti yang dilakukan orang lain dan dia tidak tahu apa hukum perbuatan itu, bagaimana cara perbuatan itu, melakukan perbuatan itu, dan untuk apa? Tidak boleh. Allah sendiri yang melarang. Lalu saat kalau kita harus belajar ilmu, tentu butuh waktu panjang. Jelas. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa tuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Tetapi Allah membebankan belajar ilmu dengan waktu yang panjang ini hanya bagi orang yang mau. Yang tidak masalah. Diberi keringanan oleh Allah. Bagi yang mau. Nah, mereka yang mau diberikan keutamaan. Diberikan keutamaan. Allah firmankan di surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya jelas tidak. Juga firmankan surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian, dan orang berilmu derajatnya diangkat lebih dari mereka beberapa tingkatan. Karena mereka mengerahkan segala kemampuan, waktu, dan apa yang dimiliki untuk mendapatkan ilmu. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Jadi kalau seorang beramal itu dengan mengarahkan segala pengorbanan, maka balasannya juga besar. Tapi kalau sedikit dan santai, maka balasannya juga sesuai dengan kadarnya. Oleh karenanya Nabi menyebut mereka itu dengan pewaris beliau. Disabdakan dalam hadis muttafaqun alaih, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Lalu orang awam seperti kita bagaimana Ustaz? Allah berikan sesuai dengan kadarnya. Tapi tetap melaksanakan ibadah harus dengan ilmu. Namun diberikan keringanan. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nahl. Di surat An-Nahl Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kemudahan tersebut.
Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43. Hendaklah kalian bertanya kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ulama. Apa yang tanyakan? Ilmu yang kalian tidak tahu. Jadi cukup bertanya. Ustaz, sholat itu bagaimana? Hukumnya apa? Keutamaannya apa? Nah, begitu. Jadi ibadah itu kita harus bertanya pada ulama, pada ahli ilmu. Tentang apa? Tentang perintahnya, tentang hukumnya, tentang cara pelaksanaannya, dan tentang keutamaannya. 4. Tentang perintahnya ada 3. Hukumnya apa? Cara melaksanakannya bagaimana? Keutamaannya apa? Ini penting. Jangan sampai sesuatu yang tidak diperintahkan kita kerjakan. Contohnya, sudah kita lewati. Hari Rabu. Ada apa hari Rabu? Barusan tadi. Akhir bulan Safar. Nah, ada tidak perintahnya? Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu yang kita yakini ada keutamaan, ternyata perintahnya tidak ada. Jadi 4 perkara ini kalau kita ingin tahu ibadah. Perintahnya, kemudian apa? Hukumnya, apakah wajib atau sunnah, kemudian cara melaksanakannya, kemudian keutamaannya. Kalau ada yang bukan dari wahyu itu Al-Quran atau juga hadis Nabi yang sahih, maka jangan. Allah perintahkan. Jadi orang awam dari kita ini mudah. Tetap harus dengan ilmu, tapi bebannya berbeda dengan orang yang Allah muliakan tadi. Cukup bertanya saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan jangan kemudian tapi kata fulan, tidak. Tidak dengan katanya. Oleh karenanya para ulama kita dari dulu menganjurkan kita dimanapun kita tinggal, kapanpun kita harus punya pegangan orang alim yang kita percaya ilmunya. Yang kalau kita punya masalah tentang amal, kita bertanya padanya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan kalau begini-begini? Akan dijelaskan. Sehingga kita melaksanakan suatu perbuatan dengan ilmu. Maka setiap perbuatan yang dilaksanakan dengan ilmu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Baik, ilmu yang mana? Karena ilmu banyak. Lu katakan ma yahtaju ilaihi. Apa yang dibutuhkan dalam hal apa? Fi ibadatihi. Dalam ibadahnya. Sekarang kita ini sehari-hari ibadah yang wajib apa itu? Salat, maka salat wajib belajar. Kemudian apa lagi? Apa yang terkait dengan ibadah seperti berwudu, mandi junub dan semisalnya, maka belajar. Kemudian datang lagi kesempatan seperti Ramadan, maka belajar tentang siang Ramadan. Kita punya harta, tapi terkena kewajiban apa itu? Zakat, maka wajib belajar ilmu zakat. Kita punya kemampuan untuk berangkat haji, maka bertanya tentang haji. Jangan kemudian dengan prasangka sendiri, Ustaz saya sudah punya tabungan Ustaz 200 juta. Tapi saya dengar mau berangkat haji itu sekarang 15 tahun lebih kalau daftar sekarang. Berarti kan nggak usah ya Ustaz ya. Itu kan kesimpulan sendiri. Berdasarkan ilmu atau tidak? Tidak. Bertanya belum pada ahli ilmu? Belum. Maka jangan dilakukan. Bertanya dulu. Karena kewajiban haji asalnya wajib bagi yang ongkosnya sudah memenuhi. Tanya pada ahli ilmu. Jangan kesimpulan sendiri. Nah zaman ini fitnahnya
banyak kaum muslimin sudah pandai sebelum belajar. Bahkan kalau ahli ilmu atau orang alim bicara, bisa dibantah, bisa didebat. Itu ajaib zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau butuh keterangan apa, tinggal buka web ini, buka situs ini, baca. Padahal dia tidak tahu penulisnya siapa, maksud menuliskannya bagaimana, ilmunya benar atau tidak. Makanya dari dulu ulama kita menegaskan kepada kita orang awam, pegang orang alim yang kalau kita punya masalah dalam ibadah atau misalnya bertanya padanya. Baik, disebutkan tadi ilmu tentang ibadahnya. Yang kedua, muamalatihi. Apa itu muamalah? Muamalah ada dua macam. Muamalah artinya pergaulan. Ada dua macam. Ada pergaulan dengan sesama manusia secara umum. Ada pergaulan khusus terkait dengan harta. Seperti jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, banyak. Maka harus belajar ilmunya. Oleh karena sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah bahwa belajar ilmu itu wajib sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau seseorang dari kita dia profesi untuk mendapatkan penghasilannya dengan berdagang, maka dia wajib belajar ilmu berdagang. Bagaimana syariat mengaturnya? Mana jual beli yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan. Harus tahu dari sisi akadnya, dari sisi barang yang dijual dan sebagainya. Harus tahu agar tidak termasuk dalam yang haram. Termasuk pergaulan dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan kerabat dan sebagainya. Harus belajar. Jadi ternyata ilmu itu bukan sekedar ibadah mahdhah seperti sholat, siam Ramadan, zakat atau haji, banyak itu. Yaitu apa yang wajib terkait dengan keadaan kita. Seorang karyawan harus belajar bagaimana ketentuan syariat yang mengatur tentang karyawan. Ada perjanjian jam kerja, ada perjanjian pekerjaan dan sebagainya. Nanti kita menyebutkan suasana al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin dalam bergaul sesuai dengan syarat yang disepakati. Wa ghairiha dan perkara lainnya. Bahkan ini tidak asing bagi kita. Urusan dunia akan menjadi baik kalau dengan ilmu. Apalagi urusan ibadah. Kalau kita mohon maaf punya sepeda motor ada keluhan. Di mesinnya senantiasa bunyi menggelitik. Kira-kira kita akan cari sembarang bengkel atau mencari bengkel yang teman kita memberikan rekomendasi? Yang mana itu? Memberikan rekomendasi. Dia punya pengalaman, berarti dia punya ilmu. Kenal bengkel itu, maka kita datang. Tidak ke sembarang bengkel. Jangan sampai bertambah parah. Apalagi dibongkar sendiri. Nah, ini butuh ilmu. Ya, apalagi urusan agama yang terkait dengan nasib kita setelah kematian kita, yaitu di akhirat. Liyaquma bima khuliqa min ajli. Hal ini kata beliau agar kita dalam hidup ini bisa melaksanakan, bisa menegakkan apa yang memang kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk itu. Yaitu untuk ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla mencela hambanya yang beribadah pertama dengan prasangka sendiri. Yang penting kan baik. Pernah begitu? Yang penting kan maksudnya tidak buruk. Masa begini tidak boleh, begitu tidak boleh? Ingat, Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 104,
tentang orang yang merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang merugi di akhirat? Yaitu mereka yang ketika di dunia amalan yang dia kerjakan itu dhalla, tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan aturan agama. Tapi pelakunya menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka jangan dengan prasangka. Yang kedua, Allah mencela orang yang beribadah karena mengikuti hawa nafsu orang lain. Apa itu hawa nafsu? Keinginan, sekedar pendapat. Allah firmankan di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu. Jangan mengikuti hawa nafsu yang tidak punya ilmu. Contoh, nanti akan kita bahas insyaallah bila mengizinkan. Ada nanti kitabul jihad. Kitab tentang jihad. Apa itu jihad? Apa dalilnya? Bagaimana pelaksanaannya? Apa keutamaannya dibahas. Namun zaman ini ada orang ngajak, ayo kita berjihad. Caranya bagaimana? Anda pergi ke tempat keramaian itu, lalu pasang bom di badan Anda. Kalau Anda meledakkan diri Anda dengan bom ini, di situ Anda mati syahid sedang jihad. Nah, ini pendapat hawa nafsu. Kalau kita beramal, kenapa Anda tidak maju duluan? Ya kan? Karena dia seorang calo. Maka jangan diikuti. Karena hawa nafsu. Nah, kalau katakan wala tattabi', jangan kau ikuti. Hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu. Yang ketiga, ibadah yang dilarang adalah apabila ibadah itu justru menyelisihi perintah Nabi SAW. Menyelisihi perintah Nabi SAW. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah kalian, waspadalah mereka waspada. Siapa orang yang berani menyelisihi perintah Allah pada Rasulnya akan ditimpa fitnah, itu penyimpangan, atau timpa azab yang pedih. Ustaz, apakah mungkin ibadah itu dikatakan suatu penyimpangan? Mungkin. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW 3 orang sahabat muda-muda, itu para pemuda mereka. Mereka bersepakat datang ke istri Nabi yang ini SAW, bertanya tentang ibadahnya beliau. Sudah dapat, datang lagi ke istri yang lain, begitu. Kemudian mereka simpulkan. Satu dari mereka mengatakan, kalau begitu, kalau malam hari aku tidak akan tidur, akan aku habiskan waktu malamku untuk sholat. Setiap malam. Yang kedua, kalau aku tidak akan aku lewatkan setiap hari, melainkan aku berpuasa. Yang ketiga, aku tidak akan menikah seumur hidupku dengan wanita. Baik tidak maksudnya? Baik. Yang pertama agar tahajudnya semalam suntuk tiap malam. Yang kedua agar puasa terus tiap hari. Yang ketiga agar ibadah apapun dia bisa lakukan karena tidak diganggu oleh istrinya. Istrinya minta diantar ke pasar, ya kan? Minta dibantu ini, minta ini, tidak diganggu. Fokus. Ternyata berita itu sampai kepada Nabi SAW. Dia bertanya pada ketiganya, kalian yang berkata demikian, katakan benar. Apa kata beliau? Aku sholat malam, aku juga tidur malam itu. Aku berpuasa siang hari, aku juga makan, tidak berpuasa. Kadang puasa, kadang tidak. Dan aku pun menikah dengan para wanita. Maka apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci terhadap sunnahku, bukan golonganku. Coba, kira-kira bencinya di mana? Tidak ada kan?
Yang satu ingin sholat tahajud terus, ibadah. Yang satu ingin puasa terus, ibadah. Yang satu ibadah semuanya dilakukan, ibadah. Tapi Nabi katakan SAW itu berarti benci. Mengapa? Berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi jangan mengisi. Oleh karenanya disebutkan tadi, ibadah itu diperketat, harus tahu apa? Satu, ingat-ingat perintahnya. Yang kedua, hukumnya. Yang ketiga, cara pelaksanaannya. Yang keempat, keutamaannya. Jangan sampai mengisi. Karena maksudnya baik, ternyata dikatakan benci oleh syariat. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Baik. Ala muradi khaliqihi, agar ibadah kita itu sesuai dengan keinginan pencipta kita. Allah bersolat, oh solatnya begini. Nabi kita mengajarkan pada kita solat. Dia bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan solat. Nabi sebagai contoh. Tentang haji Allah perintahkan. Tentang haji Nabi kita sabdakan SAW, kita khudu anni manasikakum, agar kalian mengambil dariku cara pelaksanaan haji kalian. Jangan seenaknya saja. Jangan sesukanya, jangan. Apalagi waktu haji kemarin ada pendapat agar hajinya tidak berdesak-desakan, maka hajinya dibagi. Kan bulan haji kan tidak hanya Dzulhijjah. Membawakan dalil memang. Ustaz Al-Baqarah katakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang diketahui. Maka dia berpendapat ada yang berangkatnya bulan Syawal, maka haji di bulan Syawal dibagi. Ada yang Dzulqa'dah dibagi, ada yang Dzulhijjah dibagi. Pendapat namanya. Mengada-ada. Padahal haji itu harus mengikuti Nabi SAW. Dan dia melaksanakannya mulai haji itu dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tidak keluar dari waktu itu. Sehingga dikatakan miqat zamani, yaitu batas waktu pelaksanaan haji secara waktunya. Juga ada miqat makani, itu secara tempatnya. Misalkan kita pelajari bila Allah mengizinkan tentang waktu. Faya'budullah ala basiratin min amri, sehingga kita ibadah kepada Allah sesuai dengan ilmu petunjuk Allah. Yang firmankan di surat Yusuf ayat yang ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakan wahai Muhammad SAW, kata Allah, sampaikan pada manusia, inilah jalanku yang lurus. Apa itu? Mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah dengan ilmu. Ibadahnya dengan ilmu. Jadi waspada dari tiga sebab tadi. Ibadah dengan tiga cara tadi. Yang pertama dengan prasangka baik sendiri. Yang kedua mengikuti keinginan orang lain atau pendapat atau hawa nafsu. Yang ketiga menyelisihi perintah Nabi SAW. Maka kita batasi itu agar ibadah kita sesuai dengan maksud yang menciptakan kita dan ilmu kita ibadah, dan sesuai dengan contoh Rasul yang diutus kepada sekalian, sehingga itulah basirah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang setelah mendapatkan penjelasan ini, adakah yang mau belajar? Sedikit. Maka yang mau pelajari ibadah seperti tadi, berarti orang ini dipilih oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia dijadikan faqih dalam agamanya. Apa itu faqih? Memahami hukum-hukum ibadah dan cara pelaksanaannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu."
Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan jadikan hamba itu sebagai orang yang dipekerjakan, diberi pekerjaan. Qalu ya Rasulullah wa masta'malahu, ya Rasulullah, apa yang maksud dengan Allah memberi pekerjaan kepada orang tersebut? Qal yuwaffiquhu lil amalis salih. Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk agar amalnya saleh. Dan amal dikatakan saleh bila memenuhi syaratnya. Yang pertama, ikhlas, berharap pahala hanya dari Allah semata, dan yang kedua, mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran ibadah yang harus kita lakukan. Dan di sini disinggung oleh penulis Hafidz Ta'ala tentang hal tersebut dalam mukadimah beliau. Jadi beliau menuliskan kitab ini menghantarkan kita agar ibadah kita seperti itu. Tidak lagi seperti sebelum kita belajar ilmu. Nanti akan kita ketahui ketika sholat, bagaimana ketika kita takbir mengangkat tangan kita, bagaimana ketika bersedekah, bagaimana ketika ruku, bagaimana ketika sujud, yang dicontohkan Nabi SAW. Sehingga ibadah kita dalam ini salat sesuai dengan contoh. Karena salat sendiri, orang yang melaksanakan salat sesuai dengan sifat salatnya akan terbagi menjadi 4 jenis orang. Nah, kita yang mana? Saya ambil sebagai contoh saja. Yang pertama, sholatnya dikerjakan, tapi malah dicela oleh Allah, dilaknat. Mengapa? Tidak peduli aturan syariatnya. Sholatnya sesuka saya. Allah firmankan di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Celaka bagi orang yang sholat. Dilaknat oleh Allah di sini. Mengapa celaka? Karena lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat, kata ulama, dia mengerjakan sholat tapi menunggu akhir waktu. Nah, sekarang hampir habis waktu maghrib, baru sholat maghrib. Lu tadi kemana? Ya tadi nongkrong dulu di kedai kopi, jalan dulu ke sana kemari, sholat betul, tapi nunggu akhir waktu. Nanti giliran mau azan pergi lagi, mana lagi. Nanti jam 11 malam mau tidur baru sholat isya. Begitu tiap hari. Maka ketika dicela dan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, sholatnya seperti ayam untuk makanan. Seperti ayam untuk makanan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Cepat sekali. Nah, ini beberapa contoh saja yang sholat yang tidak dianggap. Jadi kita pelajari kitab ini agar ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Dari pertemuan kita dengan berikutnya kita akan mulai masuk dalam pembahasannya mulai dari kitab Mutahharah yang umumnya dan kita fikih, apa yang bisa berkait dengan berapa bisa mengamalkannya dan dapat mengamalkan dan terus sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.